Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqahtum fa'aqibu bimithli ma uqihtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Baik. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita gali keilmuan dari guru kita. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan untuk hidup kita. Kepada guru kita, Al-Mukarram, Guru Ustadz Muhammad Nur Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadol, sallu ala Nabi Muhammad. Syukran katsir kepada Ustadz Yoga yang sudah memandu acara ini. Mudah-mudahan acara kita bawa keberkahan buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita bersama-sama untuk tadabbur salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita. Mudah-mudahan pesan dari ayat tersebut yang juga sudah terjemahkan oleh Ustadz Yoga bisa betul-betul kita fahami. Ketika Allah mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Salah satu asbabun nuzul tentang ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah adalah terbunuhnya pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi paman Nabi dibunuh sama orang musyrik ya yang bernama Sayyidina Hamzah sampai dicabik-cabik ya. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad SAW sempat mengatakan bahwa akan ada upaya untuk membalas dendam. Ya. Nah, itulah kemudian menyebabkan ayat ini turun ya. Ayat ini turun untuk mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi pada hakikatnya ketika ayat turun buat Nabi, ini juga pelajaran buat umat Nabi Muhammad SAW. Ibu Pak rahimakumullah, saya kalau mau nanya sama ibu-ibu ya, satu hal saja. Kalau ibu misalkan disakitin orang satu kali, apa yang ibu melakukan? Kira-kira apa Ustadz Yoga? Balas pastilah. Hah? Dibales. Balasnya apaan berapa kali? Balasnya sampai sepuasnya ya Bu ya. Jangan ya Pak. Ya, Bu, kira-kira ibu disakitin nih sama suami ibu? Ya, pernah gak disakitin sama suami? Sering? Sering Mbak ya? Sering nyakitin suami istrinya gitu? Ibu saya mau tanya, apa yang ibu perbuat kalau seandainya ibu disakiti sama suaminya? marah. Misalkan ibu diapain sih kalau disakitin biasanya ibu diapain Bu? Hah? Ibu mah cuma nangis katanya guru. Cuman nangis doang, nangis doang. Nangis cuman Ya. ya. Contohnya nih ibu tiba-tiba dimarahin sama suami ibu. Nggak ada sebab. Kira-kira ibu bisa marah atau ibu diam? Marah apa diam? Marah juga? Masya Allah ibu luar biasa. Kalau bapak-bapak saya mau nanya. Ya, misalnya kita bicara yang dekat dulu deh ya. Di lingkungan keluarga saja. Kalau bapak punya anak.
anak bapak tiba-tiba disuruh melawan. Akhirnya berkata-kata yang buruk kepada bapak. Kira-kira kan bapak disakitin tuh, ya, sama anak sendiri. Apa tindakan bapak kira-kira? Hah? Ditempeleng. Tempeleng tau gak bu? Diapain lagi kira-kira pak? Karena pernah ada kejadian jamaah rahimakumullah, ya. Ini sebuah kisah yang harus kita ingat. Bagaimana seorang ibu di saat dia sedang mempersiapkan hidangan buat tamu yang akan diundang ke rumahnya, makanan disiapkan, tiba-tiba anaknya yang masih kecil itu, ya, dengan tanpa dia mengetahui apa yang dilakukan itu salah atau tidak, intinya itu semua hidangan ditaburkan kotoran atau semacam tanah atau semacam pasir, sehingga makanan yang itu sudah disiapkan menjadi bermasalah. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu kira-kira marah apa tidak? Diapain tuh anak bu? Tamu mau datang, makanan udah dihidangin, tiba-tiba anak kita lemparin pasir bu, diapain tuh anak kira-kira bu? Ini kan misal ya. Misal ya, emang gak mungkin juga sih. Andai terjadi misal pak, tapi ini pernah kejadian. Ya, pernah kejadian. Tapi yang saya ingin mengajarkan kepada kita sekalian adalah betapa ibu ini begitu sabarnya luar biasa. Dia marah. Seperti tadi Ustadz bilang, kita kan juga manusia ya bu. Ustadz juga manusia, Ustadz juga. Iya. Boleh marah gak Ustadz? Boleh. Boleh. Ya, namanya manusia, dia dihiasi dengan sifat pemarah, sifat pemaaf dan seterusnya. Nah, hebatnya yang kalau kita ambil pelajaran dari kisah itu adalah ibunya sungguh pun marah, tapi marahnya mengeluarkan kalimat doa. Bukannya caci maki. Kalau ibu-ibu di sini gimana? Doa bukan? Yang benar. Kalau bapak-bapak doa bukan? Kalau orang itu bu, ibu itu langsung mengatakan idhab. Dia marah, disuruh pergi itu anak. Tapi kemudian keluar kalimat doa dari mulut ibunya. Apa doanya? Ja'alakallahu imam al-haramain. Semoga Allah menjadikan kau imam di dua kota suci. Benar bu, akhirnya orang ini bu yang tadinya kecilnya kayak begitu nakal kata kita. Besarnya dia jadi imam besar di masjid yang disebut sebagai Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, tabarakallah. Itu berkata apa bu? Kemarahan tapi dihiasi dengan doa. Ini pelajaran bu. Jadi kalau kita misal merasa dikhianati sama orang, disakiti sama orang. Tadi Quran yang kita belajar dari surah yang pertama dibahas sama Ustadz Jailani tadi. Ya, itu juga salah satu pelajaran penting bu. Bahwa yang namanya wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, itu pahalanya bu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Berat memang. Kenapa? Kita sudah difitnah orang, dihina orang, dijelek-jelekin orang, sampai orang akhirnya tahu kita ini menjadi orang yang cemar namanya. Tiba-tiba dia datang kepada kita minta maaf, maafin saya ya, saya nggak sengaja. Pertanyaan saya bu, ibu kira-kira kalau seandainya diperlakukan begitu, dimaafin apa tidak? Ya Allah, berarti ibu nih ilmunya dipakai. Ya, kalau ibu ternyata nggak maafin, berarti teori ilmu yang barusan diajarkan berarti nggak ada guna. Makanya manfaatkan tuh ilmu yang tadi dibahas tuh yang pertama juga tuh, kaitan dengan ayat ini juga. Allah bilang apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sengaja saya ingetin lagi nih, ya. Karena namanya manusia kadang suka lupa, perlu diulang lagi. Walaupun tadi Ustaz Jalil udah mengingatkan, ya. Tapi saya ingin mengkombinasikan ayat ini supaya kita makin mantap, ya. Kalau seandainya ada orang ternyata melukai hati kita, menyakiti kita, memfitnah kita, berbuat yang jahat kepada kita, maka sabarlah sikap yang harus kita kedepankan. Memang gak gampang bu. Betul gak bu? Gak gampang, berat. Tapi karena berat itulah Allah sediakan surga buat kita sekalian. Alhamdulillah. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, ini pun juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ayat ini turun kepada beliau, akhirnya kita tahu beliau adalah seorang pemaaf yang luar biasa. Nabi kita bu,
Jangankan yang namanya dakwahnya Bu. Kadang-kadang dia dakwah bukan sambut yang didapat, ya malah disambit oleh orang-orang yang dakwahkan. Tapi apa yang keluar dari kalimat beliau dari mulutnya? Doa untuk mereka. Kita tahu kan dalam sejarah itu, Allah mahdi qaumun fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada mereka karena mereka pada hakikatnya tidak tahu. Itulah pelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil, ya. Memang kita bukan Nabi, tapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau teladan kita. Paling tidak bisa kita ambil contoh buat kehidupan kita. Ya, maka pesan terakhir saya, Bapak sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang, ya, di waktu yang terbatas ini saya ingetin, kalau bapak misal suatu saat, ya ada dilihat sama istri hal yang tidak enak, ya, karena kan suami kadang-kadang melihat tuh ada yang menyenangkan, ada yang menyenangkan. Pesan saya, seandainya bapak melihat sesuatu yang tidak mengenakan pada diri istri, ketahuilah di sebahagian lain yang Allah berikan sama dia banyak kebaikan yang harus kita lihat. Kadang-kadang mohon maaf ibu, dalam hidup keluarga ini, dalam berumah tangga, kalau ada hubungan yang gak bagus, seorang suami melihat istrinya bermasalah, satu kesalahan. Ternyata yang seringkali dia lupakan adalah kebaikan yang lainnya Ustaz Yoga. Jadi satu kesalahan kayaknya udah semuanya jelek semuanya. Betul gak Bu? Betul. Betul gak Pak? Betul. Sama juga kayak bapak-bapak nih, baru satu kesalahan dibuat kepada istrinya. Tuh ibu kadang-kadang lupa sama kebaikan-kebaikan yang lain tuh. Betul. Kayaknya udah jelek aja semuanya tuh. Nah, pesan saya mulai saat ini kalau ada hal yang demikian kita alami, maka doakan yang terbaik buat mereka. Ya, doakan yang terbaik buat mereka, sabarkan, kemudian yakinlah perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustaz Yoga. Baik, terima kasih. Alhamdulillah baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan tafsir Quran surat An-Nahl ayat 126 yang disampaikan oleh guru kita, murabi kita, yaitu Ustadz Muhammad Nur Effendi. Terima kasih guru, dan yang ingin bertanya, saya coba minta semangatnya. Coba, yang mau bertanya acungkan tangannya mana? Banyak ya. Alhamdulillah, saya coba izin yang depan aja. Ibu yang pakai baju warna kuning apa itu ya? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz. Boleh. Ya, nama saya Ibu Hajah Anissa, perwakilan dari Majelis Taklim Hidayatul Muttaqin. Baik, pertanyaannya. Saya mau nanya tentang bagaimana cara kita dalam menjaga ketenangan hati dan pikiran dalam situasi menghadapi situasi yang penuh kemarahan. Itu aja Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Baik, langsung saja. Silakan Kiai, langsung dijawab. Yang jawab Ustaz Yoga aja dah. Jangan, takutnya ntar jamaah bubar. Gitu. Iya, pemirsa yang ada di rumah juga sudah. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang menarik dan perlu kita dengar sama-sama ya. Dan mudah-mudahan jawaban ini juga mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi buat kita bersama. Jadi ada pertanyaan tentang bagaimana cara. Kalau bicara cara berarti bicara teknis ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mengendalikan diri atau membuat diri ini supaya tentram, tenang, ini kebutuhan yang harus kita memang miliki jamaah sekalian. Yang namanya ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam kehidupan, baik secara pribadi ataupun keluarga, itu sangat dibutuhkan. Ya, kalau Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, wa majtama'a qaumun min baitin fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indahu kama qala Rasulullah SAW. Nabi katakan ada sebuah tempat yang tempat itu jika kita hadir di dalamnya bisa membuat kita akhirnya mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itulah majlis halaqatul Quran. Itulah majlis taklim, itulah majlis ilmu yang di dalamnya yatluna kitab Allah, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasuna bainahum, dan juga ada terjadi pembelajaran Quran di antara mereka. Maka Bapak Ibu, kalau mau tenang, mau tentram, hadirlah majlis ilmu. Ya, di masjid ini, di majlis taklim sana, majlis taklim ini hadir. Kenapa? Di situ akan Allah turunkan apa? As-sakinah. Apa itu as-sakinah? Anaknya siapa setiap itu? As-sakinah. As-sakinah itu anak RW 11. Oh, RW 11.
Ya. As-sakinah Bu artinya Allah kasih ketenangan kepada orang yang hadir di situ. Jadi itu cara yang pertama Bu, hadirin majlis taklim. Ya, kalau saya ingat tuh Ustaz Yoga, Ya. almarhum Kezun MZ kalau nggak salah pernah mengatakan majlis taklim itu sampai diistilahkan majlis taklim. Majlis dibentak-bentak sama orang alim katanya gitu. Ya, jadi Ibu kalau dibentak-bentak sama orang alim nih, sama ustadz, sama kiai, sama habaib, ya terima aja itu nasihat. Kenapa? Itu bisa menjadi ilmu buat kita. Jadi cara yang pertama, hadirin majlis ilmu supaya Allah turunkan as-sakinah kepada kita. Termasuk yang kedua, Allah curahkan mereka itu yang hadir dalam majlis itu, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang kedua singkatnya adalah apa yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan, berzikir kepada Allah Subhanahu. Ayat Quran mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adalah orang mukmin itu hati mereka selalu tenang. Kenapa mereka tenang? Karena mereka selalu zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada ibu suka ngomongin orang, ya gibah orang, jelekin orang, fitnah orang, mendingan zikir sama Allah Subhanahu, apalagi di penghujung bulan Rajab saat ini. Banyakin zikir, banyakin istighfar supaya kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Gimana Ibu pertanyaannya dijawab cukup? Alhamdulillah ya. Jazakumullah Pak Ustadz. Ya. Saya puas dengan jawabannya. Alhamdulillah. Terima kasih Baik. banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat keluarganya. Ngaji terus biar nanti tambah adem ya. Baik, terima kasih guru yang sudah menyampaikan pemaparan ilmunya, yaitu guru saya Ustadz Muhammad Nur Effendi. Selanjutnya para pemirsa yang ada di rumah dan yang hadir di sini di majelis taklim ini, jangan kemana-mana karena nanti kita akan lanjut kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.